saved from my house if it were on fire. In your place only a short time. Heaven on the hillside. Halo semua, balik lagi bersama aku di Cemongpedia. Di video kali ini aku akan menceritakan alur dari film Inside. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini menceritakan tentang seorang pencuri yang terjebak di sebuah apartemen yang ditinggal pemiliknya pulang kampung. Dan apartemen ini mempunyai sistem keamanan yang sangat ketat. Berhasilkah pencuri itu keluar dari apartemen sebelum pemiliknya pulang? Langsung aja kita gas ke ceritanya. Film dimulai dengan menunjukkan beberapa scene dari sebuah ruangan apartemen. Dan jelas dari apa yang kita lihat, apartemen ini dimiliki oleh orang kaya. Dan usut punya usut, orang tersebut adalah seorang seniman paling terkenal di negara Amerika Serikat yang kebetulan ia sedang pulang kampung bersama putrinya, serta harus meninggalkan kota selama 1 bulan. Di tempat ini tersimpan banyak sekali lukisan-lukisan mewah, di mana harganya bisa mencapai jutaan dolar dan bahkan puluhan juta dolar. Namun tak main-main, semua itu tersimpan secara aman serta dijaga ketat oleh sebuah sistem yang sudah terpasang. Scene pembuka film Inside pun dimulai. Lalu kita beralih kepada seorang pria bernama Nemo, yang sengaja masuk ke apartemen tersebut dengan begitu mudah. Ia datang seorang diri sambil diberi arahan oleh orang terdekat yang sepertinya paham betul tentang akses keamanan apartemen itu. Luar biasanya, seluruh isi ruangan berhasil dikuasai oleh Nemo dalam sekejap, yang bahkan ia terus mengambil seluruh mahakarya yang terpampang di dalamnya. Dari gerak-geriknya terlihat kalau Nemo ini bukan pencuri profesional. Ia diberi waktu 7 menit untuk beraksi sebelum sistem itu benar-benar kembali aktif. Tapi celaka, ada satu lukisan yang tidak berhasil ditemui oleh Nemo. Lukisan tersebut merupakan lukisan termahal yang bergambar kepala dari sang seniman. Tak tanggung-tanggung, harganya menyentuh 400 miliar atau setara 30 juta dolar. Alhasil saat itu jugalah Nemo sudah menghabiskan waktu 7 menit secara sia-sia. Sistem keamanan di apartemen tersebut terlanjur aktif dan ia sendiri tidak bisa berbuat banyak. Rasa panik, rasa gelisah, serta rasa khawatir semuanya bercampur menjadi satu. Suara alarm dan juga lampu darurat yang terus menyala membuat ia tak tahu harus berbuat apa. Terlebih lagi partnernya sendiri sudah merasa pasrah dan berujung Nemo harus terkurung di dalam apartemen itu. Tak ada jalan keluar membuat ia melakukan segala upaya sebisa mungkin meski semuanya terlihat sia-sia. Celakanya lagi, secara otomatis sistem pendingin mulai mengaktifkan mode panas, yang itu berarti suhu di ruangan itu akan terus bertambah panas di setiap waktunya. Sadar dengan hal tersebut, Nemo terus berusaha untuk merusak pintu utama dari apartemen itu. Dan selama fase inilah Nemo terus tahu bahwa di dalam apartemen tersebut masih tersedia beberapa stok makanan. Ia memperkirakan bahwa seluruh makanan dan minuman itu akan habis dalam waktu 4 minggu. Dari segi persediaan makanan, Nemo masih cenderung aman, tapi tidak dengan kebebasannya, yang mana ia baru saja sadar kalau pintu utama dari ruangan itu sudah dilapisi oleh baja murni. Seiring berjalannya waktu, seluruh sudut dari ruangan ini serasa miliknya sendiri. Nemo tahu bahwa ia harus terus mencari jalan keluar serta berlomba dengan waktu. Di mana pada saat yang bersamaan seekor burung turut terjebak di balkon dari apartemen tersebut. Dan bisa dibilang untuk saat ini burung tersebut akan menjadi teman untuk Nemo. Suhu yang semakin panas dari waktu ke waktu juga membuat Nemo sulit untuk berpikir jernih. Ia bingung harus ngapain dengan matinya listrik dan juga air di apartemen tersebut. Tapi tak lama dari itu Nemo mulai sadar akan sesuatu.
Ia tahu bahwa dirinya masih ada kesempatan untuk kabur dengan mengandalkan sebuah kaca di atas ruangan. Hanya saja untuk menggapai kaca itu benar-benar tidaklah mudah. Ia harus mengandalkan seluruh furnitur yang terdapat di ruangan serta disusun sedemikian rupa. Sembari beristirahat, Nemo mulai merasa bahwa cepat atau lambat ikan yang ada di akuarium akan menjadi santapannya. Tapi untuk sekarang ini hal itu tidak akan terjadi karena ia mau fokus dulu dengan segala sumber air baik itu dari kolam dan juga selang taman. Bahkan sebisa mungkin ia harus menghemat seluruh makanan yang ada di dalam lemari pendingin. Di mana dengan hemat seperti itu ia akan tetap selamat sembari menuntaskan usahanya dalam menyusun furnitur. Dari apa yang kita lihat, kelihatan kalau Nemo akan segera menggapai kaca tersebut. Tapi ia nggak mau ceroboh dalam bertindak, sampai-sampai seluruh perencanaannya turut memakan waktu hingga berhari-hari. Selama hari berjalan, perilaku hemat benar-benar dipertunjukkan oleh Nemo. Pokoknya apapun yang ia temukan sudah pasti akan ia makan. Mau itu makanan kaleng yang sudah kadaluarsa ataupun serbuk-serbuk es yang ada di dalam lemari pendingin. Gawatnya, selama kesendirian ini, pikiran Nemo mulai terganggu. Ia tak bisa membedakan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak ia lakukan. Nalarnya yang semakin tumpul turut membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Padahal kalau dipikir-pikir, Nemo bisa saja menuntaskan kepergiannya dengan segera menyusun seluruh furnitur. Tapi pada faktanya, ia malah sibuk dengan segala kesendirian yang sudah berlangsung selama 2 minggu. Tak terasa memang kalau waktu sudah berlangsung secepat itu. Saking tak terasanya, tiba-tiba saja suhu di ruangan berubah menjadi dingin. Sistem yang sudah error tak karuan membuat Nemo semakin terganggu dari segi psikologi. Alhasil bawaannya semakin hari semakin lemas saja dan ia tak berniat lagi untuk mencari hiburan. Dan untuk sekarang fokus Nemo hanyalah menyantap makanan basi, menyaring air kotor dan juga memecahkan vas kaca. Di mana pecahan kaca tersebut akan memiliki fungsi yakni dijadikan kacamata untuk menghindari silaunya cahaya matahari. Dari situ ketika kacamata sudah jadi, barulah Nemo mulai merampungkan tugasnya. Ketukan demi ketukan ia perbuat demi membuat celah keluar di kaca tersebut. Namun hal itu tidak benar-benar mudah, apalagi material yang digunakan sangatlah kokoh dan cenderung sulit untuk dihancurkan. Yang mana selama proses tersebut Nemo hanya bisa beraksi dengan sebuah pisau kecil. Dan sampai pada suatu saat, tanda-tanda kebebasan sudah mulai terlihat jelas. Nemo berhasil mengikis habis seluruh permukaan yang mengelilingi kaca tersebut. Tapi di sini ia menemukan suatu fakta bahwa masih terdapat rangka baja yang menjadi dasar di lapisan kaca. Oleh karenanya, ia butuh waktu untuk beristirahat kembali pada hari itu. Yang lagi-lagi seluruh proses istirahatnya harus diisi dengan segala tindakan yang random. Seperti menggambar, berbicara dengan burung, dan bahkan ia juga mengganti pakaian seenak udelnya saja. Nemo tahu bahwa setelah keluar dari apartemen ini, nasibnya pun tidak akan aman. Terlebih lagi, rasa khawatir itu semakin bertambah setelah seekor burung yang selalu menemaninya harus tewas karena dimakan waktu. Pada akhirnya, Nemo mulai bertindak kreatif demi melepas seluruh baut yang ada di lapisan kaca dengan kondisi tak ada makanan. Mau tak mau, ikan hias pun harus dikonsumsi oleh Nemo. Ikan tersebut benar-benar menjadi opsi terakhir bagi si Nemo, mengingat Nemo sangat membutuhkan makanan yang bergizi. Yang jelas saja dengan makanan bergizi tersebut, ia akan semakin pintar dengan ide-idenya. Namun entah kenapa setelah 3 minggu berada di apartemen itu, Nemo mulai terbiasa dengan kesendiriannya dan hidup yang sangat jorok. Bahkan jika diperbolehkan, ia akan membentuk suatu keyakinan baru yang menurutnya layak diperjuangkan seperti agama lain. Kemudian Nemo memiliki ide absurd yang mana ia justru masih berniat membuat kekacauan di dalam apartemen itu. Pada kesempatan ini, ia malah sengaja membuat kobaran api agar sensor kebakaran segera aktif. Bahkan ia turut percaya dengan adanya air,
membuat seluruh bukti kejahatan yang diperbuatnya di dalam apartemen itu akan hilang dengan sendirinya. Dan dari sinilah hari yang dinanti Nemo mulai datang. Sudah waktunya bagi Nemo untuk segera membuktikan apakah usahanya yang dilakukannya selama ini akan berhasil atau tidak. Tapi sebelumnya, ia masih berniat pamit terlebih dahulu, di mana Nemo masih menyempatkan diri menulis surat cinta. Meski surat itu ditulis di dinding, yang pada ujungnya setelah segala unek-unek berhasil ia lontarkan di dinding itu, barulah Nemo bersikeras untuk pergi dari apartemen tersebut. Pertanda ini bisa kita lihat dengan hampanya seisi apartemen dan bayangan Nemo yang sudah berada di atas sana. Dengan begitu, film Inside pun selesai.